Ternyata SIB, Sidang Injil Borneo, itu yang terbanyak adalah suku saudara. Walaupun namanya sana Lumbawan, bukan Lundaya, tapi bahasanya sama dengan bahasa saudara. Berarti orang-orang Lundaya ini dikhususkan Tuhan untuk punya pengaruh besar. Saudara, itu sebabnya bangkitlah orang-orang Lundaya. Katakan amin. Mengertilah apa yang Yahweh Tuhan ingin katakan kepada saudara. Sungguh, saya ulangi lagi Amos 3:7, Yahweh Tuhan tidak akan berbuat sesuatu sebelum dinyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya. Itulah saudara orang-orang Lundaya, untuk cari tahu Tuhan mau buat apa. Maka itu kita harus kembali kepada fakta sejarah ini. Kalau orang-orang Krayan bangkit, saudara, Kalimantan akan bangkit, Sabah Sarawak akan bangkit, karena saudara paling banyak di wilayah itu. Brunei akan bangkit juga, karena orang-orang Lumbawang ada di sana. Maka itu jangan diam. Mulai hari ini siapkan diri baik-baik. Ayat terakhir, Kisah Rasul pasal 16. Maka itu saya himbau, maafkan saya kalau saya pakai kata ini, saya itu meneliti di antara orang-orang Dayak lagi sekali, yang paling banyak keluar itu adalah orang Kenyah, tapi nomor satu adalah orang Lundaya. Dan lihat fakta, maaf kalau ada suku Dayak lain jangan kecil hati saya berkata ini, tapi fakta. Sebetulnya orang-orang Lundaya itu banyak yang kaya dan sukses di luar Krayan. Tanggal 4 Desember saya ada di Tarakan. Salah satu anak rohani saya menikah, dia orang Minahasa, menikah dengan orang Lundaya. Ternyata datang rombongan keluarga dari Belanda. Saya kaget. Ternyata mereka ini orang-orang Lunda yang sudah lama berdomisili di Belanda. Wow, saya pikir hebat juga. Saya tanya dari kota mana, mereka cerita. Nah, diantaranya keluarga besarnya Bapak Pilot Merkurius Ukung ada di sana. Saya baru ketemu. Saya kenal baik dengan Pak Merkurius Ukung karena dia lama jadi pilot MAF di Nabire. Saudara, maka itu kalau orang-orang Lundaya mau bersatu di dalam ide, hati, doa, intelektual, kekayaan, fasilitas apa saja, nggak sulit untuk bangun rumah sakit di Krayan. Betul tidak? Nggak sulit kalau saudara mau bersatu. Ini yang menyedihkan. Kenapa kita nggak bergerak? Supaya saudara kita nggak mati sia-sia, nggak mati konyol, hanya nunggu pesawat di lapangan terbang Lombawan. Menyedihkan sekali. Kisah Rasul pasal 16. Hari itu Rasul Paulus dihalangi untuk memberitakan Injil di Asia. Dia bingung, kenapa tidak boleh? Ada apa? Kisah Rasul pasal 16, mulai ayat yang ke-6. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Paulus heran, dicegah oleh Roh Kudus, jangan ke Asia. Dan setibanya di Misia, mereka coba lagi ke Misia. Mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Nah, Paulus heran, Misia nggak boleh, Bitinia tidak boleh, ke situ tidak boleh, ke sini tidak boleh. Kenapa ini? Setelah melintasi Misia, ayat 8, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Tuhan telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Saya mengalami peristiwa ini ketika saya mau ke Belanda, Tuhan belokkan saya ke Krayan. Saudara, kami suami istri menyekolahkan cukup banyak anak. Kami nggak punya anak kandung, tapi Tuhan beri kami anak-anak yang luar biasa. Tapi dengarkan saudara, di antara suku-suku yang kami biaya untuk sekolah, suku Lundaya adalah suku terhebat.
kami sudah meluluskan 8 master dari suku Lundai, dan tidak ada suku lain sebanyak itu. 8 master itu suku Lundai. Ini sungguh luar biasa. Saya belum pernah nyekolahkan pilot, tetapi ada satu pilot dari Lundaya, Hernos Darwin. Sekarang masih tinggal di Amerika dia. Itu biaya kami. Saudara, ayo kita bangkit sekarang. Anak-anak muda, kau dengar. Ini waktunya kalian bangkit. Dengarkan Roh Kudus menuntun kalian kemana. Ikuti. Saya minta hari ini demi kasih Yesus dan demi pengkhotbah 3:14, apa yang dilakukan Tuhan akan tetap ada untuk selama-lamanya. Kalau saudara belum pasti tinggal di Jawa, di Jakarta atau di mana, cepat kembali ke Krayan, bangun daerah itu sebelum orang-orang lain yang membangun tanah saudara sendiri. Ngerti maksud saya ini? Menyedihkan, banyak orang-orang Lunda yang pintar-pintar tidak mau kembali ke kampungnya. Sekarang kita lihat fakta, siapa yang berjalan, siapa yang buat ini, mana orang Lundaya. Biarlah saudara tertantang dengan fakta ini. Kembalikan kemuliaan Tuhan yang pernah jaya di tanah Krayan, sehingga orang-orang Dayak dari daerah berkata surga itu ada di Krayan. Hebat sekali. Saya harap saat pulang dari acara ini, semua tokoh di semua profesi, di semua bidang, duduklah dan berbicara apa yang kita mau buat untuk Krayan. Ingat, bukan yang lain yang masuk duluan, Injil Yesus Kristus yang membuka belantara itu. Katakan amin. Kalau sekarang sudah dibuka, lalu yang lain memunguti gandum-gandum itu, harusnya saudara marah. Kenapa kita diam? Kiranya pengalaman Paulus membelokkan saudara, jangan tinggal di Jawa, pulang kembali ke Krayan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan kembali di sana, di semua bidang. Bangun saudara, bangun. Ingat firman Tuhan, sungguh Yahweh Tuhan tidak bisa buat apa-apa kalau dia tidak berunding dengan gerejanya. Ternyata SIB, Sidang Injil Borneo,